Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome. Semua solusi ada di sini. Oke. Kali ini teman-teman kita akan sharing tentang bagaimana cara menanam rumput golf di taman ya. Nah, kali ini beda nih. Kalau dulu sempat share cara menanam rumput gajah mini. Ya, kalau ini adalah rumput golf karena pesanan yang punya rumah katanya pengen tamannya memakai rumput golf. Memang secara tampilan dan secara pertumbuhan juga rumput golf ini lebih baik, lebih indah daripada rumput gajah mini. Namun harganya juga tentunya lebih mahal, bahkan bisa 2 atau 3 kali lipat dari pemasangan dan penanaman rumput gajah mini. Yang dilakukan pertama teman-teman adalah kita akan meratakan tanah yang sudah digemburkan terlebih dahulu. Gemburkannya bisa pakai garpu atau juga cangkul ya. Nah, kemudian setelah digemburkan kembali ke perataan. Nah, setelah perataan biar lembab karena rumput ini mengalami cukup panjang perjalanannya. Dan di Bandung pun susah nyarinya ya. Ini saya dapat dari Cipanas ya. Cipanas Puncak ya, atau masuknya masih Cianjur. Nah, di sana banyak yang menanam atau membudidayakan rumput golf seperti ini. Nah, untuk penanamannya hampir tidak jauh beda dengan rumput gajah mini ya. Setelah dipadatkan, diratakan, kemudian disiram ya selembab mungkin di tanah yang akan ditanam rumput golf itu. Oke, setelah ditanam kepingan-kepingan seperti ini kalau belinya ada yang sudah di kotak-kotak atau memang kalau kita pesennya meteran, biasanya dikirim yang sudah kepingan-kepingan seperti ini. Jadi tidak berupa kepingan-kepingan yang persegi atau persegi panjang itu ya. Jadi dibuatnya seperti ini. Kita tinggal pesan aja ke pembudidayanya, ke petaninya untuk berapa meter. Biasanya dikirim, contohnya kita pesan untuk 10 meter, biasanya dikirim 11 atau 12 meter lah, dilebihin seperti itu. Untuk penanamnya seperti ini teman-teman, nanti diratakan dulu, ditempel-tempel dulu seperti biasa sampai dengan tidak ada celah ya, supaya itu pertumbuhannya cepat dan rata seperti itu. Jadi jangan dikasih jarak ya. Kalau memang kondisinya perlunya luas tapi rumputnya sedikit ya bisa saja dikasih jarak. Namun nanti pertumbuhannya tidak akan cepat menyebarnya. Jadi perlu waktu lah seperti itu. Jadi kalau memang pengen cepet-cepet langsung jadi aja tamannya, langsung terlihat catchy ya, baiknya dirapat-rapat tanpa ada renggangan sedikit pun seperti ini. Oke, sepertinya ini udah siap nih. Nah, ini kita tanam-tanam lagi sampai dengan habis semuanya ya teman-teman, sampai habis area yang akan ditanamin rumput. Dan untuk informasi teman-teman, itu yang di tengah yang agak diinjek itu adalah saluran air. Jadi diusahakan saluran airnya sudah disiapkan seperti itu. Jadi supaya tidak nanti kebanjiran yang menyebabkan rumputnya menjadi busuk. Oke. Lanjut. Ini teman-teman digunakan bata merah ya. Bata merah, kalau nggak ada kayu pun tidak apa-apa. Asal jangan yang benda berbahaya untuk memadatkannya. Tapi biasanya kebanyakan tukang taman biasanya menggunakan bata merah untuk memadatkan si rumputnya. Jangan takut rusak teman-teman. Jangan takut rusak atau takut mati atau takut gak tumbuh lagi. Ini pemadatan ini cukup aman karena dia membawa ke serpihan-serpihan tanah dari tempat asalnya. Nah, itu sebetulnya yang dipadatkan, tapi tidak merusak akar dan daun ya. Jadi biasanya paling lama ini dalam waktu seminggu sudah hijau kembali, sudah hijau dengan kondisi rata hijaunya ya. Untuk informasi juga, untuk awal penanaman jangan langsung diberikan pupuk karena ada proses adaptasi antara tanah lama dengan tanah baru di tempat dipasangnya taman. Jadi kalau maupun pemupukan, semprot atau tabur itu digunakan atau diaplikasikan pada saat usia tanaman sudah di lokasi kita sekitar 1 mingguan seperti itu. Berlaku untuk rumput dan tanaman-tanaman lainnya. Jadi treatmentnya bagaimana? Treatment untuk awalnya yaitu cukup dengan disiram-siram air aja. Kalau panasnya cukup terik itu bisa dilakukan 2 kali, pagi dengan sore. Kalau tidak terlalu terik atau musim hujan bisa pagi aja atau salah satunya seperti itu. Nah, ini lagi pemadatan di area yang miringnya teman-teman, atau di area miring yang dibuat gelombang-gelombang sebagai variasi atau bentukan dari tamannya tersebut. Kembali lagi teman-teman, kembali lagi ke saluran air ya. Kalau memang tidak disiapkan, baiknya disiapkan, dibuat pipa yang berlubang di bawah tanahnya atau dikasih ijuk ya, supaya nanti tidak terjadi banjir dan kerusakan pada rumputnya. Nah, ini hampir selesai teman-teman, hampir selesai. Dan untuk informasi, ini adalah Pak Ita yang mengerjakan taman ini, seorang expert dari Kota Kembang Bandung ya, Kota Kembang Bandung.
yang men-setting tamannya ya. Jago banget lah. Kalau ada apa-apa silahkan komen aja jika perlu hubungan ataupun perlu jasa Pak Ita dalam membuat taman di rumah Anda. Oke. Dan Pak Ita ini orangnya adalah multi talent ya teman-teman. Bisa menanam rumput, membuat taman sambil melakukan telepon, bahkan teleponnya ke luar negeri. Mungkin ada kliennya seperti itu. Ya teman-teman, itu tipsnya untuk membuat taman Bandung. Tapi kalau mau spill untuk taman Bandung, area taman atau berapa biayanya, silahkan komen aja, nanti dibalas atau tinggalkan nomor WhatsApp, nanti saya akan hubungi. Oke teman-teman, tetap di Uma Ome. Mau renovasi rumah, mau apapun itu, hubungin Uma Ome. Dan jangan lupa subscribe ya, karena Uma Ome akan senantiasa memberikan tutorial-tutorial menarik untuk disimak setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.